dan dapat mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah berdoa memohon berkat dan perlindungan dari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah unsur-unsur informasi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dalam sebuah teks. Unsur-unsur informasi sendiri meliputi dalam bahasa Indonesia. Untuk memudahkan penghafalan keenam unsur ini, maka dikenal singkatan adiksimba, yang merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan keenam unsur informasi tersebut. Yang pertama, apa? Apa merupakan unsur pertama yang wajib ada dalam suatu penulisan. Sebab suatu tulisan pasti mempunyai tema atau inti cerita yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, unsur apa dapat digunakan untuk membuat pertanyaan dalam menulis berita sebagai berikut. Apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Apa dampaknya? Apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Apa pendapat orang-orang tentang kejadian tersebut? Itu sebagai contoh dalam kalimat tanya untuk membuat kalimat menggali informasi dari teks informasi. Yang kedua, di mana? Suatu cerita yang jelas akan menjabarkan tempat kejadian sebuah peristiwa. Sebab semua peristiwa pasti memiliki lokasi tempat kejadiannya. Hal ini untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita, disertai keterangan tempat yang jelas atau suatu peristiwa. Misalkan dengan berita warga negara Amerika Serikat yang dibunuh oleh suku terisolir di India tersebut, maka penulis perlu menuliskan lokasi kejadian di mana korban terbunuh secara spesifik. Yang ketiga, kapan? Peristiwa yang diceritakan dalam sebuah berita atau cerita perlu dilengkapi dengan keterangan waktu yang jelas. Hal ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Yang keempat, siapa? Mengetahui sebuah berita atau cerita tidak akan lengkap jika tidak mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya. Unsur who dalam 5W1H memfasilitasi Anda untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita yang Anda tulis. 5. Mengapa? Suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, penulis wajib untuk membubuhkan unsur why dalam tulisan untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa terjadi. Terakhir, 6. Bagaimana? How atau bagaimana unsur ini mengharuskan penulis untuk menjabarkan bagaimana proses terjadi peristiwa tersebut. Penggunaan unsur who ini akan membantu pembaca memahami alur cerita serta dapat mendukung pernyataan atau unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya. Setelah membaca setiap isi berita,
dari koran atau media lainnya, kamu dapat menyimpulkan inti berita dengan pertanyaan 5W1H seperti berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa terjadi? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Bagaimana proses kejadiannya? Inilah dasar kamu untuk menyimpulkan inti berita dengan pertanyaan 5W1H seperti ada contoh berikut ini. Tugas siswa-siswi di rumah, carilah sebuah berita dari media cetak seperti koran atau majalah. Guntinglah berita tersebut, tempelkan di buku latihan bahasa Indonesia. Klasifikasikan informasi yang didapat dari berita dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Dalam tugas ini, jadi kamu nanti mencari sebuah berita dari media cetak koran, terus berita itu kamu guntingkan. Nanti setelah kamu gunting, tempelkan di buku latihan bahasa Indonesia. Setelah kamu tempelkan, tuliskan dalam kalimat tanya. Contohnya, apa yang sedang dibahas dalam berita tersebut? Di mana berita tersebut terjadi? Kapan kejadian berita tersebut? Itu yang sebagai contoh. Sekian dulu penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.